Halo semuanya, kita berjumpa lagi nih. Bagaimana nih kalian persiapan malam tahun baru? Mau manggang daging ayam, kodok, atau daging semut? Yaelah. Sebelum manggang-manggang malam tahun baruan, gua mau suguhin film Indonesia terkeren, tergila, terparah, abis pokoknya mantap. Film ini sendiri berjudul The Big Four, yang mengisahkan tentang 4 anak angkat yang dididik menjadi pembunuh bayaran. Daripada lama-lama, langsung saja kita menuju ke alur ceritanya. Untuk di awal film, kita dibawa ke sebuah panti asuhan dan terdapat anak baru yang baru saja akan masuk panti itu. Ternyata di dalam panti tersebut banyak anak-anak yang menangis, tersiksa dan juga ketakutan. Anak baru itu dimasukkan ke sebuah ruangan dan ada seorang pria bernama Pelor. Pelor itu banyak bicara dan berisik hingga seorang suster datang untuk membawa Pelor. Jangan, organ tubuh saya udah expired. Eits, kalian dengarkan kalau Pelor berkata organ tubuh? Ya, ternyata panti asuhan itu ilegal dan menjual semua organ tubuh anak-anak panti. Di situ ada suster yang dimana dia masih baru dan ada dokter yang genit padanya. Di arah lain ada seorang pria tua yang menemui pemilik panti asuhan tersebut. Pria itu dicek oleh security dan dipastikan kalau dia adalah pria tua yang kaya raya untuk membeli organ tubuhnya Pelor. Pria itu berkata apakah tidak akan ada penyesalan baginya. Namun bos itu menjawabnya kalau penyesalan tidak ada gunanya. Mendengar hal itu, pria tua itu langsung mencengkram bos tersebut lalu membunuhnya. Ternyata di balik muka pria tua itu ada pria tampan dan berani yang diberi nama Topan. Topan membantai semua pegawai di dalam panti dengan penuh semangat. Di situ juga ternyata suster baru yang bernama Alpa adalah rekan dari Topan yang membantu pembantaian itu. Satu persatu mulai terungkap di mana Pelor juga adalah rekan dari mereka. Alpa meminta sebuah bom korek kepada Pelor dan langsung menggunakan bom itu untuk membunuh semua orang yang terlibat. Mereka menjalankan sebuah misi penyelamatan dan mendapatkan instruksi dari ayah angkat mereka untuk menghabisi semuanya. Setelah semua anak panti ikut, mereka dikejutkan saat membuka sebuah pintu. Ternyata mereka dikepung dari luar oleh semua yang terlibat di situ. Ternyata mereka masih punya rekan yang bernama Jenggo. Jenggo ini jago dalam menembak jarak 2400 meter dengan snipernya yang dia beri nama Siska. Tidak tinggal diam, Jenggo langsung membantai orang yang menghalangi rekannya. Setelah semuanya sudah mati terbantai, ada ayah angkat mereka yang bernama Petrus. Ternyata keempat orang yang membantai semua orang adalah saudara. Mereka dijuluki sebagai The Big Four. Di sisi lain ada seorang wanita bernama Dina sedang menunggu ayahnya. Dina awalnya ingin berfoto dan ada seorang fotografer yang mendekatinya. Tindakan yang tidak senonoh itu membuat tangan pria itu patah karena Dina adalah seorang polwan. Hingga tiba-tiba ayahnya Dina datang yang ternyata dia adalah Petrus. Pada akhirnya mereka berdua berfoto dengan jari si fotografer itu diperban. Bagus. Pada malam hari Dina selalu menanyakan hal yang sama, kenapa ayahnya selalu tidak ada waktu untuknya. Apalagi besok adalah hari pelantikannya sebagai polwan. Dina kesal ayahnya selalu ngeles dengan berbagai alasan. Dina ngambek kepada ayahnya karena selalu berbohong. Ayahnya itu langsung berjanji kalau besok semuanya akan berubah. Pada akhirnya Petrus membawakan nasi padang kepada anak-anak didiknya. Mereka melihat sebuah berita yang di dalamnya ada Komandan Hasan yang akan mencari orang yang melakukan hakim sendiri. Berita itu dimatikan dan Petrus segera ngomong kepada anak didiknya kalau dia akan pensiun. Semuanya kaget dan Alpa berpikir kalau semua itu karena Dina. Namun keputusan Petrus sudah bulat karena dia tahu kalau sebentar lagi anaknya akan menjadi polisi. Topan berbincang dengan Petrus empat mata karena Topan adalah yang paling tua di antara mereka bertiga. Petrus akan merubah hidupnya yang dimana dia akan membangun sebuah villa dan akan mengajak semua anak angkatnya untuk bekerja di situ. Selamat datang di Villa Persib. Keesokan harinya, tepatnya di hari pelantikan anaknya, Petrus belum saja datang. Ternyata di sisi lain Petrus didatangkan oleh seseorang kurir yang membawa sebuah bunga. Setelah tinggal mereka berdua di dalam kamar, kurir itu berniat untuk membunuh Petrus. Dengan muka yang bulu halisnya dicoak, dia langsung menyerang Petrus dan membunuhnya.
Hari yang mulai gelap, datang Topan untuk menemui ayah angkatnya dengan menggunakan topi milik Petrus. Namun di tempat lain Dina juga akan segera pulang. Tapi seketika dia terdiam dan melihat keadaan di dalam rumahnya. Dia menyuruh Topan angkat tangan dan Topan langsung segera lari dari tempat tersebut. Semua anak angkatnya sedih karena ayah mereka mati terbunuh. Karena ayahnya sudah meninggal, mereka harus pergi terpisah agar mereka aman. 3 tahun kemudian, Dina menjalankan tugasnya dengan baik karena dia rasa dengan cara bekerja dia menghilangkan stres. Atasan Dina senang dengannya karena semua pekerjaan terselesaikan dengan bagus. Dan Dina belum saja mengambil cuti sejak ayahnya meninggal. Atasannya menyuruhnya liburan dengan memberikan sebuah promosi liburan kepadanya. Namun Dina masih berpikir untuk apa dia liburan. Saat di rumah dia sadar kalau buku liburan itu mengingatkannya dengan Villa Paradise yang ayahnya juga pernah ada di villa itu. Dia melihat foto itu kemudian jatuh hingga membuat bingkai fotonya pecah. Setelah diambil kembali, fotonya ternyata ada foto 4 anak kecil di pinggir ayahnya yang sengaja ayahnya lipat. Foto tersebut lalu dibawa ke komandannya sekaligus om ataupun sahabatnya Petrus. Dia bernama Hasan. Hasan mengatakan tidak semudah itu untuk mengungkap pembunuhnya. Karena capek menunggu selama 3 tahun belum saja tuntas, Dina ambil cuti untuk berlibur ke Villa Paradise. Di sisi lain ada Antonio dan sekretarisnya bernama Alo yang sedang membantai rekannya sendiri. Entah atas dasar apa mereka melakukan itu. Yang jelas mereka melakukannya karena ada suruhannya yang belum kita tahu siapa itu bosnya. Singkat cerita, Dina sampai di sebuah pulau bersih dan akan pergi ke sebuah Paradise Villa. Di saat Dina tiba, ada Topan yang baru saja bangun tidur. Dia melihat Dina sangat cantik dan mempesona. Topan lari ke dalam untuk memakai seragam Paradise Villa dan Topan langsung menyambutnya. Topan menyembunyikan foto ayahnya dan Dina langsung to the point menanyakan ayahnya. Namun karena Topan berpura-pura tidak tahu, Dina ingin menginap semalam supaya Topan bisa mengingatnya kembali. Saya pikir dosa. Topan melihat ada masalah yang akan datang ke hadapannya. Hingga dia turun sementara Dina membereskan kamarnya. Mereka berdua mencari Dina dan Topan langsung dihajar karena dia tidak memberitahunya. Sebelum melawan, Topan menyalakan radio supaya Dina nanti tidak mendengar keributan di bawah. Di tengah perkelahian mereka, Dina selalu bertanya namun dijawab Topan dengan jawaban yang lain. Mas Topan ngapain? Gatel. Dina yang merasa aneh langsung menghampiri Topan dan bertanya pekerjaan Topan saat 3 tahun yang lalu. Topan mengatakan kepadanya kalau ayahnya Dina ayahnya Topan juga. Dia memintanya untuk menjelaskannya namun Topan akan menjelaskannya tapi tidak sekarang. Topan takut dia trauma lagi dan Dina langsung keluar. Pada akhirnya Topan menjelaskan kalau dia adalah anak asuhnya Petrus. Mendengar hal tersebut, Dina ingin pergi mencari yang lain untuk menanyakan sesuatu. Karena bertanya kepada Topan banyak bohongnya. Pada kamu. Dina. Setelah ditendang kantung menyannya, Topan ingin ikut mengantarkannya ketemu dengan anak asuh lainnya. Orang pertama yang mereka temui adalah Jenggo. Ternyata Jenggo menjadi pendeta yang membuat ramuan penghilang aura negatif. Jenggo ini membuat ramuan untuk Dina agar aura negatifnya hilang. Namun Jenggo malah ambil ramuan kulit katak kering yang membuat Dina menjadi aneh. Sebelum keanehan itu terjadi, Jenggo menyuruh semua pendatangnya pulang. Di sisi lain ada Antonio dan Alo mencari Topan. Namun karena villa tersebut kosong, Antonio langsung mencarinya ke tempat Topan berada. Dina menjadi halu akut yang makin parah. Di surga banyak pisang goreng. Pelor kaget karena di situ ada nenek gayung. Ada nenek gayung. Lot, bukan. Nenek gayung. Tarusnya. Dina terus menyerang mereka bertiga sampai-sampai dia menyumpal mulut Jenggo. Pelor dijilat dan tiba-tiba Dina langsung terdiam. Ternyata PHNT-nya disumpit dengan obat bius. Dina diikat dan masih saja berontak. Di sisi lain, Antonio sudah tiba di tempat Jenggo.
Mereka bertiga sedang berdiskusi tentang cara menyelamatkan Dina. Karena mereka bertiga sudah janji akan menjaga Dina, walaupun nyawa mereka taruhannya, mereka akan tetap menjaga Dina. Di saat mereka mengecek Dina, ternyata Dina sudah tidak ada. Tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah Antonio. Mereka tidak memiliki senjata, namun mereka punya panah. Topan akan pergi untuk mencari Dina, sementara mereka berdua menyelamatkan diri. Saat Pelor ketakutan, Jenggo menguatkannya dan menuntunnya untuk mengarahkan pistol miliknya. Namun ketika pintunya didobrak, pistolnya malah mengeluarkan api. Topan terus mencari Dina hingga akhirnya dia menemukan sedang ditodong. Topan langsung menolongnya menggunakan sumpit bius. Ketika mereka berhasil mengalahkan anak buah Antonio, Topan yang mendengar suara tembakan ingat kepada saudaranya yang sedang dikepung. Alon membawa basoka dan menembak tempat Jenggo. Jenggo menyuruh Pelor untuk segera pergi dari tempat itu, sementara dia mengalihkan semuanya. Belum selesai ngomong, Pelor sudah lari duluan. Pelor babi. Jenggo menembak semuanya, namun semua tembakannya meleset, yang dimana skinnya di nerf karena sudah lama tidak menggunakan sniper. Jenggo menemuinya dengan penuh keberanian. Di sisi lain, Dina menyelamatkan Pelor, sementara Topan membunuh anak buah Antonio satu persatu. Diam. Topan membawa Lengko untuk dijadikan alat tukar kepada Antonio. Namun Antonio yang tidak punya hati langsung menembak Lengko. Antonio menyerang Topan sambil berbicara kalau dia juga adalah anak Petrus. Hingga di saat Antonio akan membunuh Topan, tiba-tiba terdengar suara musik dangdut pantura. Dan akan selalu menjadi pertama. Kayak gua udah ganteng pantura. Dina menembakkan basoka yang ternyata isinya suar berwarna merah. Namun saat suar itu menyentuh tanah, tiba-tiba jemput. saat semuanya hilang, pandangan Topan dan Jenggo melarikan diri. Topan dan Jenggo dibantu oleh Dina dan Pelor, lalu mereka kabur. Antonio tidak tinggal diam dan dia langsung mengejar mereka. Namun sangat disayangkan, Antonio gagal menghentikan Topan dan lainnya. Topan yang penuh luka diobati oleh Dina. Saat dia melihat tanda luka tembakan di bahunya, Dina mengingat kejadian saat dikontrakan ayahnya. Dina langsung ngamuk karena ingat kalau ayahnya dibunuh oleh orang yang dia lihat. Dina segera pergi dan dikejar oleh Pelor. Pelor menjelaskan kalau Topan tidak membunuh ayahnya. Namun karena Dina tidak percaya kepadanya, Pelor akan mengenalkannya kepada Alpha supaya Alpha bisa menjelaskan semuanya tanpa kebohongan. Di sisi lain, Antonio sedang merenungkan dirinya karena gagal membunuh anggota The Big Four. Topan dan Jenggo berjalan hingga mereka mendapatkan ide untuk pergi ke Bunglon. Secara kebetulan ada mobil sayur dan mereka langsung numpang kepada mobil tersebut. Singkat cerita, Dina dan Pelor sudah datang ke tempat Alpha. Ternyata Alpha menjadi seorang biduan. Alpha menanyakan kepada Pelor kenapa Dina diajak ke situ. Di sisi lain, Topan dan Jenggo tiba di tempat Bunglon. Ternyata Bunglon sedang menghabisi anak buah Antonio. Bunglon mengatakan kalau Antonio adalah orang penyalur senjata terbesar di Asia Tenggara. Maka dari itu banyak sekali yang ingin menjadi anteknya. Di saat Topan bertanya soal Antonio itu siapa sebenarnya, Bunglon langsung memberitahunya siapa dia sebenarnya. Seketika Topan ingat saat kematian ayahnya kalau dia menyebutkan nama Suranto. Mendengar hal itu semua, Bunglon langsung mengambil semua identitas anak asuh Petrus. Ternyata Petrus memalsukan nama Suranto, yang dimana Antonio itu nama aslinya adalah Suranto. Ternyata bukan hanya mereka yang menjadi anak didik Petrus. Topan meminjam identitas tersebut dan akan pergi. Namun sebelum pergi, Bunglon mengatakan kalau anak buahnya Antonio akan pergi ke tempat Alpha. Mereka berdua pun segera bergegas ke tempat Alpha. Di sisi lain datang kembaran Lengko yang mati terbunuh. Antonio berkata Lengko mati oleh Topan yang padahal dia sendiri yang membunuhnya.
Alpha sudah menjelaskan semuanya kepada Dina kalau ayah mereka adalah seorang kriminal pembunuh bayaran. Karena masih tidak terima, Dina mengejek Alpha dan terjadilah saling ejek-mengejek. Sok suci lo anjir, daddy issue. Poluan tepos. Di saat mereka sibuk saling ejek, Pelor memberitahu ada sesuatu dan tiba-tiba mereka diserang. Pelor diperintahkan untuk menjaga anak kecil sementara Dina dan Alpha membalas serangan mereka. Pelor mengamankan dua anak kecil itu, namun sangat disayangkan sekali dia ketahuan oleh kembarannya Lengko. Pelor menggigit kakinya dan Pelor disiksa habis-habisan oleh si Katarak. Di sisi lain Dina dan Alpha dibasoka oleh Alo dan langsung Dina tak sadarkan diri. Untung ada bantuan datang yang dimana itu adalah Topan dan Jenggo. Mereka semua lari menuju kapal untuk melarikan diri. Dina disadarkan dengan dibanjuri air. Mereka berhasil melarikan diri sementara Pelor disekap oleh Antonio. Dia menelpon Topan dengan menggunakan handphone milik Pelor. Topan berbicara dengan Antonio, dia meminta Topan untuk datang ke tempat semuanya berawal, yaitu Villa Paradise. Dina membaca semua dokumen identitas mereka semua. Alpha merasa sedih dan marah kepada Topan. Seketika mereka bertengkar, Dina langsung menenangkan mereka. Dina meminta maaf karena dialah mereka harus meninggalkan Pelor. Di sisi lain, Pelor menjadi sandraan Antonio. Dia menjelaskan kalau dia melakukan itu karena akan balas dendam. Dia dibuang oleh Petrus karena dia terlalu berambisi. Dia dijuluki 1001 pisau yang katanya lebih kuat dari The Big Four. Kalah jengking. Setelah Antonio pergi, Pelor berusaha untuk melepaskan tali ikatannya. Di sisi lain, Alpha ngasih tahu kalau dia punya persediaan senjata. Setelah mereka memilih senjata yang mereka suka, Dina melihat topi yang sering ayahnya gunakan. Topan menyusulnya keluar untuk menemui Dina. Alpha memperkenalkan bom ciptaannya yang dia beri nama Kentut Lucifer 3000. Kentut Lucifer 3000. Jenggo masih saja galau karena belum ada senjata yang pas dengannya. Hingga suatu ketika Alpha memberi senjata pujaannya, yaitu Siska. Dina mengatakan jika semuanya berakhir dia akan tetap melaporkannya karena dia adalah seorang polisi. Keesokan harinya mereka bersiap-siap untuk pergi ke tempat yang telah ditentukan. Antonio menerima telepon dari Topan yang katanya dia telah tiba. Bagi Antonio, kalau lu duluan, gua dari sini. Ngapain diam? Tembak! Semuanya mengecek mobil yang datang dan ternyata mobil itu membawa bom Kentut Lucifer 3000. Dina dan Alpha terus berjalan di backup oleh Jenggo. Sementara Topan menyamar menjadi anak buah Antonio. Alpha, jangan lengah. Mereka bertiga masuk dan Alpha menghabiskan semua yang ada di dalam. Dina dan Topan terus mencari Pelor. Namun tiba-tiba si Katarak mengunci Donna dan Topan melawan Antonio. Karena peluru mereka habis semua, Topan menggunakan palunya untuk melawan pisau milik Antonio. Sementara Dina terus mati-matian melawan si Katarak itu dengan susah payah. Dina sudah kelelahan dan Dina akan ditembak. Tapi beruntungnya shotgunnya kehabisan peluru. Dina segera melawan dan mengambil pelurunya, kemudian si Katarak mati. Di sisi lain, Alpha sedang adu jotos dengan Alo. Tapi karena Alo lebih kuat, datanglah Jenggo untuk formasi tendangan kematian. Sangat disayangkan Siska patah oleh Alo. Jenggo kalah juga oleh Alo hingga Alo akan membasoka mereka berdua. Tapi karena Siska mereka selamat dan Alo mati terbunuh. Di tempat lain Antonio masih belum selesai dengan perkelahiannya. Di saat perkelahian itu dimenangkan oleh Topan, Antonio berkata ada orang yang dibalik Antonio. Mendengar hal itu, Topan ingin tahu dan dia malah diserang balik oleh Antonio.
Keadaan terbalik sekarang di mana Antonio yang memegang kendali. Namun Dina yang sudah menang langsung menembaknya dengan shotgun itu. Tapi ternyata dia hanya menggunakan angin shotgun itu agar Antonio terpental. Kemudian Antonio langsung pergi menuju pelor. Topan langsung mengatakan sesuatu agar dia fokus kepadanya. Ternyata saat Topan manggil nama Suranto, dia malu. Antonio Sandoval. Suranto nggak punya teman. Aku akeh koncone cok. Fuck you. Iki lo ademu tasa. Nama Suranto malah dirubah jadi Antonio Sandoval. Kantong menyan Suranto diketok dan dia langsung mati terjun bebas. Datang Dina dan menanyakan Antonio, tapi karena dia mati, Topan menyuruh pelor untuk mengecek semuanya. Dina akan menepati janji kalau dia akan menangkap semua The Big Four. Namun karena Topan pintar, dia memborgol tangan Dina dan meniupkan topi ayah mereka. Sebelum The Big Four pergi, Topan menyuruh Dina mengecek topinya. Ternyata di balik topinya ada kunci borgolnya. Dina pun tersenyum dan cerita The Big Four 2022 ini selesai. Eits, tunggu dulu. Masih ada pertanyaan untuk kita semua. Di mana para The Big Four senang? Ada Komandan Hasan yang berbicara dengan seorang wanita seperti bajak laut. Ternyata di balik itu semua dalangnya adalah Hasan, komandan Dina sekaligus sahabat Petrus. Dan si wanita itu berkata kalau semuanya belum selesai. Masih banyak yang belum selesai. Nah, ayo, bagaimana menurut kalian? Akankah ada sequel dari film ini nantinya? Komen di bawah ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film menarik lainnya.